Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Malam ini kita akan coba untuk mereview atau membaca kembali tugas dari manajemen opsional 2, yaitu di kelompok kita, kelompok gabung dari kelompok 4 dan 8, ya, tentang corporate social responsibility, manfaat dan kegunaannya. Anggota kelompok ini adalah 1, Bapak Bambang Kurniawan, 2, Fitri Gita Silvani, 3, Wiwi Wahyuningsih, 4, Rudi Hartono, 5, Jeffries Ansa, 6, Puko Wibowo, 7, Darni, 8, Lucy Oktaviani, 9, Muhammad Khairuddin Syarifuddin Saleh, 10, Sugeng Riyadi, 11, Supan Sopian. Alhamdulillah malam ini kita hadir semua, Pak, ya. Isi dari materi ini, yang pertama, apa itu CSR? Yang kedua, konsep CSR. Yang ketiga, tujuan utama CSR. Yang keempat, dasar hukum CSR. Yang kelima, mengapa CSR penting bagi perusahaan. Yang keenam, jenis-jenis CSR. Yang ketujuh, manfaat penting CSR bagi perusahaan. Yang ke-8, fungsi utama CSR. Yang 9, contoh penerapan CSR oleh perusahaan di Indonesia. Selanjutnya, kelebihan dan kurang CSR. Dan terakhir adalah kesimpulan. Baiklah, kami akan mencoba untuk membaca satu persatu menurut tugas yang telah ditentukan. Silakan, lanjutkan. Terima kasih Pak Supan atas kesempatannya. Pada saat ini, apa itu CSR? CSR adalah sebuah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal, khususnya perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, partisipasi pembangunan, norma masyarakat, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya tentunya. Next. Dan untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Jeffries. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan saat ini dengan materi konsep CSR. Konsep utama dari CSR adalah bagaimana suatu usaha atau perusahaan dalam kegiatannya dapat berjalan dengan baik dan menjaga sistem operasional yang berkesinambungan sehingga memberikan dampak manfaatnya bagi pemerintah, masyarakat sekitarnya, dan atau para stakeholder lainnya. Next. Selanjutnya adalah tujuan utama CSR. Dilansir dari Harvard Business Review, tujuan utama dari CSR adalah menyelaraskan kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan dengan tujuan dan nilai bisnisnya. Tujuan lain dari CSR adalah yang pertama, berkontribusi dalam pelestarian lingkungan sekitar. Yang kedua, berkontribusi dalam pengembangan masyarakat sekitar. Yang ketiga, menjalin hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat. Yang keempat, membangun citra baik perusahaan yang membedakannya dengan pesaing. Berikut, memudahkan pengembangan perusahaan secara berkelanjutan. Yang keenam, mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Dan yang terakhir, menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan pemegang kepentingan di luar perusahaan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lucy. Baik, adapun dasar hukum dari CSR adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dalam UU PM, dan yang kedua Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang ketiga Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232 garing KMK 013-1989 tanggal 11 November 1989 tentang pedoman pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan koperasi melalui badan usaha milik negara BUMN. Yang keempat,
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dan yang kedelapan, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Next. Saya lanjutkan. Mengapa CSR penting bagi perusahaan? CSR penting bagi perusahaan itu ada dua. Karena memang setiap perusahaan harus mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan ataupun masyarakat melalui berbagai kegiatan yang tujuannya untuk mengembangkan lingkungan serta memperbaiki kehidupan masyarakat hingga pada proses pembangunan ekonomi. Dan kedua, CSR sangat menguntungkan bagi masyarakat, yaitu dengan adanya kegiatan yang mendorong pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya CSR ini akan membantu perusahaan dalam usaha memperlancar operasional perusahaan sehingga bebas dari gangguan. Next. Baik, selanjutnya ke jenis-jenis CSR. Yang pertama ada namanya cross promotion. Jenis ini dapat diartikan sebagai upaya perusahaan dalam meningkatkan kesadaran terhadap suatu masalah. Tujuan lain dari CSR ini adalah sebagai media promosi bagi suatu perusahaan. Dalam melakukan CSR jenis cross promotion, perusahaan menggelontorkan sejumlah dana dan sumber daya untuk mendukung aktivitas sosial seperti donasi dan kegiatan community service. Lalu yang kedua adalah cost related marketing, di mana perusahaan yang menjalankan CSR jenis ini bertujuan untuk berkomitmen memberikan sejumlah keuntungan berdasarkan hasil penjualan suatu produk demi mendukung kegiatan sosial. Nantinya dana yang disumbangkan akan diberikan kepada pihak terkait. Lalu yang ketiga adalah corporate societal marketing. Jenis ini adalah CSR yang dilakukan perusahaan dalam bentuk kampanye. Biasanya kampanye yang digalakkan oleh perusahaan meliputi kampanye kesehatan, lingkungan, hingga isu-isu lainnya. Tujuan dari CSR ini tak lain adalah untuk membantu mendukung perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Seperti contohnya di saat pandemi, ada slogan 6M, itu salah satu dari corporate social marketing. Lalu yang keempat adalah corporate philanthropy. CSR jenis ini dilakukan suatu perusahaan dalam bentuk kontribusi langsung, dalam bentuk dana, program-program charity, sumbangan, dan pemberian dalam bentuk apapun adalah bentuk dari CSR. CSR dalam bentuk kontribusi ke badan amal, entah dalam bentuk hibah uang, sumbangan, jasa, dan lainnya. Oke, next. Terima kasih. Saya akan melanjutkan manfaat penting CSR bagi perusahaan. Yang pertama yaitu meningkatkan citra perusahaan. Yang kedua, memperkuat brand perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Yang keempat, membedakan perusahaan dengan pesaingnya. Dan yang kelima, menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan. Yang keenam, membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahaan. Dan yang ketujuh yaitu meningkatkan harga saham. Next, berikutnya. Oke, untuk selanjutnya, untuk fungsi utama CSR itu sendiri, yang pertama, social license to operate atau izin sosial untuk beroperasi. Kemudian memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Ketiga, untuk mereduksi risiko bisnis perusahaan. Keempat, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Kelima, melebarkan akses menuju market. Keenam, melebarkan akses sumber daya. 7, memperbaiki hubungan dengan regulator. 8, mereduksi biaya. 9, peluang mendapatkan penghargaan. Next. Contoh penerapan CSR oleh perusahaan di Indonesia. Kami mengambil contoh dari perusahaan Unilever. Yang pertama, program edukasi kesehatan gigi dan mulut dari Pepsodent. 2, program pelestarian makanan tradisional Bango. Kemudian kampanye cuci tangan dengan sabun Lifebuoy.
program pemberdayaan masyarakat UKM, program pemberdayaan petani kedelai hitam. Kemudian program edukasi kesehatan masyarakat, pola hidup bersih dan sehat. Kemudian PT Nilper bekerjasama dengan Badan Pengelola Lingkungan Hidup DKI Jakarta membuat program Jakarta Green Clean pada tahun 2008 sebagai bentuk kepedulian perusahaan dan juga masyarakat terhadap lingkungan hidup. Next. Baik, selanjutnya ini adalah contoh kedua penerapan CSR oleh perusahaan di Indonesia. Saya mengambil contoh dari PT Bridgestone Tire Indonesia, di mana Bridgestone pada tahun ini setelah beberapa tahun ada beberapa kegiatan CSR, dan di tahun 2022 ini mengumumkan komitmen terbaru terkait dengan Sustainability Society, di mana Bridgestone Group ini meluncurkan Bridgestone E8 Commitment. Ini untuk mewujudkan visinya, yaitu toward 2050, Bridgestone continues to provide social and customer value as a sustainability solution company. Nah, ini menyangkut 8 Bridgestone Life Values yang dimulai dengan huruf E, yaitu energy, ekologi, efisiensi, extension, ekonomi, emotion, ease, and empowerment. Yang mana grup melalui Bridgestone Life Purpose dan proses ataupun tujuan dan proses akan berkomitmen untuk berkreasi bersama dengan karyawan, masyarakat, mitra, dan pelanggan untuk mendukung terwujudnya Sustainability Society. Nah, di dalam Bridgestone E8 Komitmen ini termasuk di dalamnya aktivitas perusahaan dalam sustainability business atau bisnis yang berkelanjutan, building trust atau membangun kepercayaan, dan juga manajemen fundamental untuk berkreasi bersama menciptakan nilai tambah melalui sustainability framework, dan ini terhubung ke beberapa isu yang kita list sebagai sustainability focus item, di mana dilihat di sini untuk sustainability focus item termasuk di dalamnya kayak develop readiness toward carbon neutrality, circular economy business activity, dan sebagainya yang terdisplay pada presentasi pada page ini. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan ke Mbak Wiwit. Baik, kelebihan dan kekurangan CSR. Kelebihan, yang pertama meningkatkan citra positif dan memperkuat brand perusahaan di mata publik. Yang kedua, dapat membuka kesempatan kerja sama baru antara perusahaan dengan pihak lain. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi target CSR, meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan juga sosial. Kekurangan CSR. Kekurangan CSR akan muncul ketika entrepreneur gagal dalam memposisikan program CSR sebagai bagian dari strategi perusahaan mereka dan membuat program tersebut menjadi sia-sia. Tuntutan untuk lebih mempertajam dan mendalami program itu akan menjadi key success factor entrepreneur dalam menjalankan program CSR. Oke Pak, next. Baik, pada akhirnya ini menuju ke kesimpulan di mana CSR menjadi salah satu sikap, tindakan, bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang sedikit banyaknya menerima dampak langsung dari keberadaan pabrik mereka atau perusahaan mereka. Nah, CSR sendiri wajib dilakukan oleh perusahaan tertentu karena telah diatur dalam undang-undang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian banyak manfaat CSR yang bisa dirasakan entah oleh masyarakat atau oleh perusahaan itu sendiri. Pastinya, CSR dapat menciptakan citra baik perusahaan dan membuat profit mereka stabil untuk terus berkontribusi bagi masyarakat dalam mewujudkan solusi yang berkelanjutan demi generasi masa depan yang lebih baik atau sustainability. Sekian presentasi dari kelompok 4 dan 8 pada kesempatan kali ini. Terima kasih.